sebelum kita menatap ke 2026 dan kemudian kita menjalaninya nanti, saya ingin sampaikan sedikit terkait situasi Kamtibmas di tahun 2025, yang mana dalam analisa dan evaluasi kami tidak terlepas dari kita membandingkan dengan tahun 2024, ya. Di mana di tahun 2024 itu total jumlah kejadian tindak pidana yang kami tangani sebanyak 430 kasus, yang kemudian di tahun 2025 menurun menjadi 341 kasus, ya. Ini semua tentunya terjadi karena banyak faktor, ya. Mudah-mudahan faktor yang paling utama adalah tingginya kesadaran masyarakat untuk bisa menekan angka kriminalitas. Meskipun jumlah penduduk, apabila kita membandingkan di 2024 yang berjumlah sekitar 227.000 jiwa, kemudian meningkat di tahun 2025 menjadi 255.000 jiwa sekitar itu, ya. Bertambahnya penduduk ini, apabila kita menganalisa dengan terjadinya jumlah tindak pidana, tentunya ini kita patut syukuri, yang berarti situasi Kamtibmas secara umum itu masih aman dan kondusif. Di akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026 kita maunya adalah aman, damai, dan sejahtera yang adil, Pak. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa terjadinya ini di akhir tahun ini banyak sekali kasus-kasus yang memang lagi naik, ya, Pak. Dan juga muncul, apakah memang kasus-kasus ini ada laporan di pihak kepolisian, apalagi di akhir tahunnya. Kita melihat di media sosial bahwa tidak ada terjadinya pawai dan lain sebagainya, tapi hal ini memang kita tidak bisa hindari, karena bagi masyarakat bahwa ini hak kami, seperti itu, ya, Pak. Nah, apakah kejadian-kejadian ini memang ada laporan juga menjadi kasus yang naik di tahun 2025 sehingga ada kenaikan menjadi 300 lebih, Pak? Iya, artinya kita menanggapi hal demikian, kita berorientasi kepada kepentingan masyarakat, ya. Kalau prinsipnya solus populi suprema lex ya, artinya keselamatan masyarakat adalah hal yang paling utama. Nah, kalau kita berkaca pada kejadian di akhir-akhir tahun, bahkan mungkin malam pergantian tahun, itu memang sebelumnya kita telah menyiapkan strategi dengan melaksanakan patroli secara masif dengan teknik-teknik tertentu, ya. Jadi sebelum hari gelap, ya, kita laksanakan patroli-patroli, itu sudah banyak yang langsung kita amankan. Artinya saudara-saudara kita yang terpengaruh miras, kemudian berada di pinggir jalan atau di tempat keramaian, itu kita amankan terlebih dahulu. Dan faktanya di malam tahun baru kita bersyukur ya tidak ada korban jiwa. Sebenarnya itu yang kita harapkan. Tentunya kita kemudian ketika dia melakukan gangguan, ini kan kalau dalam prinsip kepolisian ini masih dalam potensi gangguan, belum menjadi gangguan maupun gangguan nyata. Kemudian kita amankan ketika sudah sadar mabuknya, ya, mungkin siangnya, besoknya, terus kita kembalikan ke keluarganya. Bapak di tahun 2026 akan memberikan rasa kenyamanan, keamanan untuk warga Kota Merauke, dan kasus ini juga akan menurun di tahun 2026. Tentunya itu adalah harapan kita bersama, ya, Pak, ya. Harapan kita bersama. Bukan hanya harapan dari kami, pihak keamanan, tapi merupakan harapan bagi seluruh masyarakat Merauke, ya. Nah, tapi itu semua tentunya bisa tercipta kalau ada peran serta aktif dari kita semua. Ada beberapa strategi-strategi yang kita terapkan untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas kondusif ini dengan menambah atau menguatkan pengamanan swakarsa. Ya, jadi laporan dari Satbimas, ada beberapa titik yang akan ditambah pos kamlingnya yang memang butuh perhatian dari sisi stabilitas keamanan. Kemudian patroli-patroli juga tetap kita intensifkan. Untuk perbandingan, kira-kira yang paling banyak ini kasus apa nih, Pak? Apakah berdasarkan mobilitas, dan juga mungkin yang dikatakan ada narkoba dan lain sebagainya? Ya, kasus-kasus yang mendominasi untuk angka-angka di laporan polisi itu ada tindak pidana penganiayaan, kemudian pencurian, juga ada laka lantas, bahkan juga tidak sedikit kasus persetubuhan anak di bawah umur.
yang dilaporkan dan kemudian kita tangani. Itu kasus-kasus yang mendominasi, yang di laporan angkanya sampai 2 digit. Kita menganalisa atau memahami sebuah kebenaran itu tentunya harus dari data dan fakta ya Mbak ya. Kita bilang masih banyak kejadian, oke, ada kejadian, tapi ketika hari ini aman, ya mungkin masih diingat-ingat kejadian yang kemarin-kemarin. Kita memang terlanjur meyakini kebenaran yang ada di media sosial ya atau di omongan masyarakat adalah kebenaran yang absolut. Namun dengan data dan fakta yang ada bisa mengatakan berbeda. Tapi tidak masalah, artinya itu merupakan suatu tugas kami, PR kami ya untuk tetap memberikan rasa aman. Paling tidak upaya-upaya yang kami laksanakan adalah mengarah ke sana. Selanjutnya ini dari Bapak Aldi di Ampera, ini ada 3 poinnya Pak. Izin saran usul untuk peningkatan kualitas pelayanan Pak. Yang pertama, Polres Blokes saat ini sudah saatnya berbenah dengan menggunakan aplikasi. Ya, aplikasi pendukung ya Pak, seperti deteksi lalu lintas, laporan cepat melalui sistem. Apakah ini sudah ada nih Pak? Ya, aplikasinya sudah ada. Cuman kalau kita berbicara deteksi ini mungkin seperti ETLE begitu ya. Nah, tentunya harus didukung oleh biaya. Itu tidak mudah. Tapi kalau aplikasi seperti alat monitoring di berbagai titik sudah kami lakukan. Tapi pasti perlu ditambah dengan seiring berkembangnya dinamika emas di tahun 2026 nanti. Oke, yang kedua, perlu adanya juga pelayanan cepat melalui pos jaga dan juga peningkatan kembali pos jaga serta sweeping apabila di daerah rawan. Ini seperti apa tanggapannya? Ya, terima kasih atas masukannya. Kami akan lakukan terkait penambahan pos. Ini nanti rencananya akan ditambah lagi di Honda kalau di mana itu, terus kemudian di daerah Gunung Transito itu nanti akan kita isi ya. Dan semoga cepat terrealisasi karena yang namanya pendirian pos, pengisian personil beserta peralatan pendukung itu ya bukan sulit, tapi bukan hal yang bisa dilakukan secara instan. Langsung di situ kemudian berjaga dengan pola yang telah ditetapkan, karena itu butuh dukungan sarana dan prasarana yang kemudian membuat anggota bisa bekerja maksimal. Terakhir nih Pak, mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan, membawa atau pesan yang disampaikan kepada masyarakat sehingga bisa adanya kolaborasi dengan masyarakat yang ada sehingga bisa terciptanya keamanan yang kondusif untuk wilayah Kabupaten Blokes. Baik, kepada saudara-saudariku, seluruh pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan beserta masukan-masukan yang telah mewarnai tugas-tugas kami, dan kami akan melaksanakan masukan-masukan tersebut ke depan agar kami lebih baik dan senantiasa dapat memberikan pelayanan maksimal kepada saudara-saudara itu, terkhusus di wilayah Kabupaten Merauke. Tetap jaga keselamatan, jaga keamanan, karena sesungguhnya situasi kondisi yang kondusif itu merupakan tanggung jawab kita